Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dzikir nafas 30 menit tadi sudah selesai. Untuk Gus Jaki, silahkan Gus diurai dari pertama dzikir nafas sampai selesai. Untuk Gus Jaki, silahkan Gus diurai. Ada fenomena apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di dzikir nafas saat ini lagi-lagi saya dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang soleh terdahulu yang ada di Nusantara, Guru. Iya. Kebanyakan orang-orang Nusantara yang Iya, karena kita kan orang Nusantara. Saat itu saya dibawa masuk ke sebuah perkampungan, sebuah perkampungan, dusun, di mana pada saat itu banyak sekali orang-orang ya, yang berduyun-duyun yang sedang bekerja apa? Bergotong royong. Gotong royong kan ya identitas kita ya, identitas Nusantara itu sebenarnya gotong royong. Bergotong royong. Dan yang saya lihat mereka sedang membuat sebuah rumah. Rumahnya panjang, terus di bawahnya itu banyak rakyat yang biasa yang sedang mengerjakan apa yang dia bisa. Terus di atasnya itu ada seorang yang sedang menutupnya dengan daun tebu, itu gentengnya dengan daun tebu. Kalau dulu mah apa ya, bahasa kita mau welit ya. Welit itu daun tebu atau daun yang sih? dianyam. Iya, dianyam itu. Ujung, ya, yang dianyam. Gerakan beliau yang memasang genting pakai daun tebu itu lincah sekali. Iya. Tapi dia seorang perempuan, Guru. Seorang perempuan. Pakaian biasa, warnanya warna hitam. Terus saya bertanya. Sekitar usia berapa, Gus? Yang perempuan 40-an itu? lah. 40-an ya? Wajahnya kan 40-an. Tubuhnya kurus, biasa, nggak terlalu kurus. Ramping lah. Iya, ramping. Terus? Karena penasaran ya, saya bertanya dengan adanya yang di bawah. Iya, nanya ke yang di bawah. Saya bilang begini, maaf, ini sedang membuat apa dan siapa yang di atas? Oh, ini tuh kami sedang bergotong royong membuat sebuah padepokan untuk menampung anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal, sudah tiada. Oh iya, membuat padepokan untuk menampung ya anak-anak yang orang tuanya sudah tidak ada. Ya, anak yatim lah gitu, untuk menampung anak yatim ya, gitu. Anak yatim. Cuman zaman dulu ya. Terus bagaimana ini? Bagaimana sistem kerjanya, mengasuhnya? Terus mereka yang saya tanya itu menjelaskan, nanti kami oleh ratu kami diperintah untuk menjaga dan mengurus anak yatim itu seminggu sekali, bergantian, bergilir gitu. Oh iya. Bergilir. Seminggu sekali. Terus saya bertanya, kalau boleh tahu siapa ratunya dan di mana beliau?
Terus beliau menunjuk ke atas, itu yang sedang memasang genting itu, yang sedang memasang bujung. Genting, ya. Namanya beliau adalah Ratu Simayandra. Iya, Simayandra. Simayandra, Simayandra. ya. Nama beliau adalah Ratu Simayandra. Iya. Yaitu yang terkenal dengan Ratu Sima mungkin ya. Ratu Sima. Terus lanjut. Karena beliau sedang bekerja, saya Ratu memperhatikan, cuman memperhatikan karena nggak berani untuk mengganggu. Setelah berapa lama selesai, baru beliau turun dan menghampiri saya, karena beliau sendiri sepertinya sudah tahu ada saya di sana tuh, kedatangan saya. Ada tamu datang gitu, ada orang baru datang gitu. Kemudian beliau berkata dengan nada seperti orang yang gembira, bahagia. Iya. Jadi roman wajahnya sumringah gitu ya, bahagia. Atas anugerah Sang Hyang Widi kita dipertemukan. Kalimat pertama yang beliau ucapkan. Atas anugerah Sang Hyang Widi kita dipertemukan. Terus terus saya berkata lagi, maaf Bu Ratu, kenapa Anda mengerjakan sendiri, pakai bahasa Indonesia ya? Iya, nggak apa-apa. Kenapa Anda mengerjakan sendiri pekerjaan? Kenapa enggak memerintah rakyatnya atau ajudannya? Terus beliau berkata, saya merasa berterima kasih sekali kepada rakyat saya yang sudah berkenan membantu untuk membangun padepokan ini. Iya. Untuk menampung anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Dan saya pun tidak menyalahkan kepada rakyatku yang masih belum atau enggan membantu pekerjaan ini. Saya tidak menyalahkan mereka. Iya. Karena ini ide saya, maka saya tidak mengatakan kepada rakyat saya, tidak ada paksaan kepada mereka untuk membantu. Kemudian yang terpenting bagi saya adalah saya seperti memiliki sebuah kekuatan. Saya seperti memiliki sebuah kekuatan ketika saya melihat anak-anak yang kehilangan orang tuanya itu bisa tersenyum bahagia. Saya seperti mempunyai kekuatan yang sangat besar sekali ketika melihat anak-anak yang tidak punya orang tua itu tersenyum bahagia. Oke, Gus, terus? Dan bagiku seperti sebuah kelemahan ketika saya melihat anak-anak tersebut menangis karena kelaparan. Nah, kelemahan bagi saya ketika saya melihat anak-anak yatim itu, orang yang tidak punya orang tua itu menangis kesusahan karena kelaparan. Karena kelaparan. Di situ banyak dialog Guru, tapi banyak yang saya nggak ingat Guru. Iya. Yang saya ingat itu di awal dan di ujungnya saja Guru. Terus di penghujungnya itu, setelah saya mau berpamitan, karena waktunya sudah hampir habis, beliau sempat mengatakan lagi beberapa pesan. Kalimat terakhir lah. Kalimat terakhir. Tolong sampaikan kepada seluruh Nusantara. Iya. Sampaikan kepada mereka. Kepada seluruh Nusantara. Sampaikan kepada mereka
kebaikan tetaplah sebuah kebaikan. Iya. Kebaikan tetaplah menjadi sebuah kebaikan ketika yang berbuat baik itu hilang dalam kebaikan itu. Iya. Dan ketidakbaikan ketika mereka merasa merekalah yang berbuat baik. Itu kalimat terakhir yang saya ingat. Ketidakbaikan itu adalah ketika mereka merasa berbuat baik ya, atas kebaikan mereka. Itu kalimat terakhir yang masih terngiang, di telinga saya. Ya, di kalimat terakhirnya. Maaf, itu di pertengahan itu banyak dialog-dialog yang luar biasa, tapi nggak ingat guru. Iya, nggak apa-apa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus. No. Saya merasa berterima kasih kepada rakyat saya yang sudah berkenan membantu saya membangun padepokan untuk menampung anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Dan saya pun tidak menyalahkan kepada mereka yang tidak ikut serta bergotong royong, karena tidak ada paksaan untuk bergotong royong. Bagi saya yang terpenting adalah seperti saya mempunyai kekuatan ketika melihat anak-anak tersebut bisa tersenyum bahagia. Dan bagiku seperti sebuah kelemahan ketika melihat anak-anak tersebut menangis karena kelaparan. Jadi begini, ya. Di situ kan ada kalimatnya rakyat saya. Berarti secara tidak langsung beliau pasti raja, ya, karena punya rakyat. Akan tetapi bayangkan saja seorang raja, apalagi itu raja perempuan, ya, dia bekerja berbaur dengan masyarakatnya. Bahkan, ya, Ratu Sima ini posisinya Ratu Simayandra ini posisinya di atas, dia membenahi atap, ya, mungkin karena zaman dulu itu pakainya daun tebu. Iya, bisa daun tebu, bisa daun apa sih dulu tuh yang dibikin kolang-kaling tuh, Gus? Cembatu. Sama seperti itu, kayak kelapa gitu. Dia bekerja sendiri dengan lincah, ya, bekerjanya gitu. Nah, di kalimat beliau malah saya berterima kasih kepada rakyat saya yang ikut bergotong royong di sini membangun padepokan untuk anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Ya, tuh kalimat terendah hatinya ke masyarakat yang tidak gotong royong, ya, walaupun beliau seorang raja, beliau tidak marah, tidak menyalahkan. Bayangkan rendah hatinya seperti apa, ya, raja-raja zaman dahulu itu, Gus. Kerendahan hati yang sangat luar biasa, kan. Jadi artinya bukan apa-apa itu bukan hanya ngomong, akan tetapi action, langsung terjun ke lapangan, gitu kan. Ya, artinya bayangkan semangatnya. Kata beliau, seperti saya mempunyai kekuatan yang sangat besar sekali, ya, ketika saya melihat anak-anak yatim, ya, anak-anak yang kehilangan orang tua, tersenyum bahagia, seperti mendapatkan kekuatan besar gitu. Berarti, Gus, ya, dari zaman dulu juga, ya,
kemanfaatan, menyenangkan rakyat, menyenangkan orang lain, itu prioritas ya bagi orang-orang besar. Seperti Ratu Sima tadi. Ratu Sima tuh senang kalau melihat anak-anak yatim itu berbahagia, dan beliau juga merasa lemah ya, merasa tidak punya kekuatan ketika melihat anak-anak yatim itu menangis sengsara gitu kan. Coba bayangkan seperti apa kondisi hatinya. Artinya kebaikan hatinya ini. Artinya ya, ada kalimat seperti ini guru, baru ingat. Bagiku tidak penting melihat anak-anak tersebut bahagia ataupun bersedih. Tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana saya melangkah, gitu maksudnya gimana? Ya maksudnya bagaimana selangkah tuh gini. Maksudnya bahagia atau tidaknya anak yatim itu tidak urusan dengan saya. Akan tetapi ya membahagiakan mereka itu tugas saya gitu. Melangkah tuh ya melangkah itu membahagiakan mereka gitu. Membahagiakan mereka ya, anak-anak yatim itu. Melangkah tuh maksudnya ya menangis, tertawa, bahagia anak yatim itu ya saya nggak ada urusan. Yang penting saya melangkah bagaimana membahagiakan mereka gitu maksudnya. Nah, terus kata yang di bawah tadi ya, anak-anak yatim yang sudah ditampung di padepokan itu nanti seminggu sekali bergantian ya. Ya kayak sekarang aja lah, kayak sekarang aja. Umpamanya kamu punya rezeki ya, umpamanya dikasih ke sana, terus tetangga punya rezeki dikasih gitu. Sehingga apa? Anak-anak yatim ini ya tetap bisa makan, bisa minum, dan tetap bisa bahagia gitu. Ya bayangkan aja Gus, maksudnya itu perilaku raja. Raja itu kan, beliau itu kan raja kan. Nah, terus di kalimat yang terakhir sewaktu kamu mau berpisah itu Gus, tolong sampaikan kepada Nusantara ya. Tolong sampaikan kepada Nusantara, kebaikan tetaplah menjadi kebaikan ya. Ketika kamu hilang, kebaikan tetaplah kebaikan ya. Walaupun kamu hilang dalam kebaikan itu. Maksudnya kebaikan itu akan tetap berjalan ya. Walaupun umpamanya kamu sudah tidak ada. Ketika kamu sudah tidak ada pun ya, kebaikan itu tetap akan berjalan. Nah, di situ juga ada kalimat ya, bahwa kebaikan yang kamu lakukan ketika itu adalah benar-benar kebaikan, adalah kebaikan ya yang kamu tidak pernah mengklaim bahwa kebaikan itu datang dari dirimu sendiri. Gitu kalimatnya tuh Gus. Nah, dan ketidakbaikan ketika kamu merasa kamulah yang berbuat baik. Ketidakbaikan itu ya, ketika kamu merasa kamulah yang berbuat baik. Jadi begini, kebaikan mau sebesar apapun, kemanfaatan kamu sebanyak apapun ya, ketika kamu mengklaim kemanfaatan itu datang dari diri kamu, yaitu namanya bukan kebaikan, ketidakbaikan. Nah, masuknya ketidakbaikan gitu. Karena kebaikan itu ya, semua kebaikan yang kamu lakukan ya adalah kebaikan yang kamu tidak pernah mengklaim. Ketika kebaikan itu tidak pernah kamu klaim sebagai kebaikan kamu, yaitu
hakikatnya kebaikan. Kebaikan apapun yang kamu lakukan, ketika kamu klaim bahwa kebaikan itu datang dari diri kamu, itu bukan kebaikan namanya. Gitu. Ya, jadi syarat dari kebaikan itu satu, ketika kita menebarkan kebaikan apapun, itu kebaikan itu datang dan diberi oleh Allah. Ya, artinya bukan kita, gitu. Nah, untuk disampaikan ke Nusantara gitu. Jadi di ujung-ujungnya begini, Gus, ya. Kalau orang yang benar, ya, pasti dia hanya melakukan kebenarannya, pasti beliau, ya, melakukan kebenaran itu dengan tanpa pernah mengatakan bahwa dirinya benar. Orang yang benar itu adalah orang yang selalu merasa bersalah. Akan tetapi, ya Gus, ya, orang yang bersalah itu, orang yang salah itu, orang yang selalu merasanya benar, gitu. Jadi ketika dia merasa benar dan memaksa orang lain harus sama benar seperti dirinya, itu bukan kebenaran namanya. Kebenaran itu, Gus, hanya kita uraikan saja. Nah, ini kebaikan-kebaikan. Diterima silakan, tidak diterima juga, ya nggak jadi masalah. Gitu. Ketika kita memaksakan orang lain untuk seperti benar, untuk benar seperti yang kita lakukan, ya itu adalah kesalahan, gitu. Maksa, ya. Iya, memaksa orang lain untuk sama seperti dirimu itu adalah kesalahan, gitu. Dan untuk pertemuan kali berarti dengan rakyat yang tadi cerita tadi, ya. Iya. Tidak memaksakan ke rakyatnya, kan? Ya, seperti Ratu Siba tadi, ketika ada rakyatnya yang tidak ikut gotong royong membangun padepokan yang untuk anak yatim itu, kan beliau tidak memaksakan. Tuh, artinya apa? Beliau, ya, beliau umpamanya memberikan contoh kepada masyarakatnya dengan apa? Dengan tindakan, dengan tindakannya, gitu. Karena gini, Gus. Politik, yang namanya politik tuh, WID. Politik itu di zaman dahulu, sebelum distorsi, ya, politik itu di zaman dahulu itu para pejabat, para petinggi, ya, orang-orang yang punya pangkat, punya kedudukan, berpolitik gitu, Gus, bermain, ya, bagaimana caranya, ya, supaya apa? Supaya hak-hak rakyat ini, ya, supaya rakyat bisa makan, supaya rakyat ini bisa makmur, gitu. Politik asli itu, ya. Iya. Ya. Politik asli itu begini. Petinggi bermain bagaimana caranya supaya masyarakat ini makmur, gitu. Iya. Supaya masyarakat ini umpamanya tuh jangan ada yang nggak makan, gitu. Nah, orang-orang petinggi, para pejabat itu berpolitik, ya, bagaimana caranya bisa mengangkat derajat masyarakat menjadi makmur, gitu. Jadi di satu kerajaan atau di satu negara, ya, di mana negara atau kerajaan yang besar itu pasti, ya, yang diprioritaskan adalah masyarakatnya, gitu. Jadi berpolitik itu bagaimana caranya bermain supaya masyarakat ini makmur, gitu. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk memperkaya golongan, bukan. Politik dulu sebelum distorsi seperti itu. Jadi mengutamakan kepentingan rakyat, gitu. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, ya, di Presiden Prabowo itu, ya, yang sekarang nih terlihat sekali, gitu, bagaimana caranya negara mampu mengentaskan kemiskinan, gitu, supaya masyarakat makmur, gitu.
Dah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.